Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Sang Pembelajar. Pada video kali ini, saya akan membahas latihan soal ujian sekolah akhir untuk jenjang kelas 6 SD. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Soal lanjutan nomor 22 sampai 40. Soal nomor 22. Sebagaimana soal pembahasan soal-soal sebelumnya, kita langsung menuju ke inti dari pertanyaan. Pertanyaan pada soal 22 adalah seluruh uang saku Salma disumbangkan. Salma adalah anak yang memiliki sikap titik-titik. Kata kuncinya adalah ikhlas. Soal nomor 23. Di antara pernyataan tersebut yang merupakan contoh perilaku ikhlas adalah anak yang soleh dan solehah. Ikhlas itu artinya melakukan sesuatu hanya mengharap ridha Allah. Pernyataannya 1 sampai 5. Yang sesuai adalah A. Pernyataan yang pertama, setiap Jumat Budi selalu menyisihkan uang sakunya untuk berinfak. Yang kedua, Muslimah mengerjakan sholat tanpa harus disuruh guru. Yang keempat, Halimah selalu membantu tetangganya yang kurang mampu. Soal selanjutnya 24. Dalam kisah tersebut menunjukkan perilaku kepada orang tua, yakni titik-titik. Karena ini adalah cerita, maka kita harus membaca ceritanya terlebih dahulu. Soal 24, Uwais Al-Qarni seorang pemuda miskin dan berpenyakit sopak. Karena penyakit itu, tubuhnya menjadi belang-belang. Ibunya, seorang wanita tua yang lumpuh. Uwais senantiasa merawat dan memenuhi semua permintaan ibunya. Hanya satu permintaan yang sulit ia kabulkan, yaitu ibunya ingin mengerjakan haji. Uwais berusaha untuk memenuhinya. Kita baca kembali soalnya. Dalam kisah tersebut menunjukkan perilaku kepada orang tua, yakni A. Simpatik, B. Hormat, C. Patuh, D. Santun. Jawaban yang tepat adalah patuh. Soal 25. Pasangan yang tepat pada tabel di atas adalah, kita pasangkan terlebih dahulu. Niat merupakan rukun dari wudhu. Berkumur-kumur adalah sunnahnya wudhu. Ya, sudah ketemu? 1 B, 2 D, 3 A. Keluar angin merupakan pembatal wudhu. Dan yang keempat berpasangan dengan C. Air suci dan mensucikan adalah syarat sahnya wudhu. Selanjutnya soal 26. Pasangan yang tepat pada tabel tersebut adalah titik-titik. Gambar 1 berpasangan dengan C, duduk tasyahud akhir. Lihat posisi kakinya. Gambar 2 adalah ruku. Gambar 3 adalah sujud, dan gambar terakhir adalah duduk tasyahud awal. Pasangan yang tepat untuk menjawab pertanyaan ini adalah B. Soal 27. Pasangan yang tepat pada tabel di atas adalah Subhanallah, artinya Maha Suci Allah. La ilaha illallah,
Artinya, tidak ada Tuhan selain Allah. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 28. Udin selalu nampak rapi dan cerah wajahnya. Selalu tersenyum jika bertemu kawannya. Penampilannya bersih, tidak nampak kumal dan bau. Pakaian yang dikenakan selalu menutup aurat. Hal demikian karena Udin memiliki kebiasaan titik-titik. Kebiasaannya Udin adalah bersuci sebelum sholat. Soal nomor 29. Pasangan yang tepat pada tabel di atas adalah titik-titik. Keluar angin merupakan yang membatalkan sholat. Takbiratul ihram rukun sholat. Sudah ketemu jawabannya? Adalah A. Membaca surah pendek merupakan sunnah sholat, dan sudah masuk waktu sholat merupakan syarat sah sholat. Soal nomor 30. Pada soal nomor 30 ini, opsi jawaban A, B, C, dan D cukup panjang. Maka kita harus teliti memahami yang dimaksud oleh soal. Saya bacakan soalnya. Tiba waktu azan zuhur, Anwar segera bergegas ke musola untuk mengerjakan sholat. Sebelum sholat, harus berwudu terlebih dahulu. Yang dilakukan Anwar di tempat wudu adalah titik-titik. Nomor 30 ini jawabannya adalah urutan atau tata cara berwudu. Jawaban yang tepat adalah D. Soal 31. Termasuk amalan di bulan Ramadan adalah D. 4. Sholat tarawih, sholat witir, tadarus Al-Quran, dan iktikaf. Iktikaf adalah berdiam diri di masjid. Soal 32. Dari beberapa hikmah ibadah tersebut, hikmah puasa terdapat pada nomor titik-titik. Kita baca terlebih dahulu pernyataannya. 1. Mencegah perbuatan keji dan mungkar. Ini merupakan hikmah dari sholat. 2. Menyehatkan jasmani dan rohani. Hikmah puasa. 3. Membersihkan harta dan jiwa. Ini hikmah dari zakat. 4. Melatih kejujuran dan kesabaran. Hikmah dari puasa. Jawaban yang benar adalah hikmah puasa terdapat pada nomor 2 dan 4. Soal nomor 33. Kita langsung baca pertanyaannya. Peristiwa yang menjadi peringatan bagi seluruh umat manusia sampai akhir zaman. Itu hikmah dari kisah titik-titik. Karena pertanyaannya seperti ini, maka kita harus membaca ceritanya terlebih dahulu. Berdakwah agama Allah selama 40 tahun lebih. Tetapi pengikut yang mau mengimani hanya beberapa orang saja. Kerusakan demi kerusakan akhlak terus meningkat. Pembangkangan atas perintah Allah dan pelanggarannya semakin lama semakin menjadi. Tetapi sebagai Rasul tetaplah dirinya bersabar. Itu sebabnya beliau termasuk ke dalam golongan ulul azmi. Ini sudah kita dapatkan kata kunci. Ada kata kunci ulul azmi.
Suatu ketika Allah memerintahkan membuat perahu untuk membawa orang-orang yang beriman menjauhi kaumnya. Kaum yang durhaka kepada Allah akhirnya ditenggelamkan dalam air bah. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang dialami oleh Nabi titik-titik. Itu Nabi Nuh. Jawaban yang tepat B. Soal 34. Sikap Nabi Yusuf alaihi salam yang perlu kita teladani adalah saling memaafkan. Ya. Dalam kisah ini silahkan anak-anak baca soalnya dengan teliti. Soal 35. Pasangan yang benar dari tabel tersebut adalah titik-titik. Sunan Bonang, karyanya Tombo Ati. Sunan Kalijogo, Lir Ilir. 1C2A. Jawabannya yang tepat adalah C. 1C2A 3D. Sunan Gunung Jati, Cublak Suweng. Kemudian Sunan Derajat, Tembang Macapat. Nomor 36. Mukjizat yang dimiliki Nabi Yunus alaihi salam adalah titik-titik. Nabi Yunus mukjizatnya adalah 4. Hidup dalam perut ikan di lautan. Soal nomor 37. Suatu hari, burung bulbul melaporkan bahwa di kerajaan nan jauh di sana, seluruh rakyat dan ratunya menyembah matahari. Sebagai seorang nabi, beliau berkewajiban menyampaikan ajaran Allah kepada ratu. Sang ratu bersedia, tetapi dengan syarat mengunjungi kerajaan nabi terlebih dahulu. Ifrit diperintahkan membawa singgasana ratu ke kerajaan ini sebelum ratu tiba. Kisah ini adalah bagian dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Jawabannya adalah B. Sekarang soal nomor 38. Langsung ke pertanyaannya. Kisah Luqmanul Hakim memberi contoh agar meneladani titik-titik. Kita baca terlebih dahulu soalnya. Suatu ketika Luqmanul Hakim menasihati anaknya agar selalu mendirikan sholat dan berbakti kepada ibu bapaknya. Ibunya mengandung selama 9 bulan dengan sangat payah. Jika kedua orang tuanya memerintahkan kebaikan, maka kewajiban anak untuk mengikuti. Tetapi ketika mengajak menuju kemungkaran, maka tolaklah dengan cara yang baik, dengan tetap berbuat baik kepada keduanya. Kisah Luqmanul Hakim memberikan contoh agar meneladani. Jawaban yang benar adalah D. Mempergauli kedua orang tua dengan baik dan mendirikan sholat. Soal nomor 39. Nabi Muhammad memiliki sifat siddiq, amanah, fatonah, dan tabligh dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus meneladani sikap titik-titik. Jawaban yang tepat adalah C. Jujur dan dapat dipercaya. Soal nomor 40. Dari pernyataan tersebut yang merupakan kisah teladan Ashabul Kahfi adalah, kita baca pernyataan 1-4. Manakah yang merupakan kisahnya Ashabul Kahfi?
1. Beberapa pemuda melakukan perjalanan ke Habasyah untuk mempertahankan keimanan mereka kepada Allah. 2. Beberapa pemuda dengan teguh mempertahankan keimanan mereka kepada Allah walaupun sampai mereka tertidur selama ratusan tahun. 3. Beberapa pemuda menolong kaum muslimin lainnya, memberikan makanan dan tempat tinggal untuk menegakkan agama Allah. 4. Beberapa pemuda yang menyeru kepada jalan Allah diusir dan dikejar oleh penguasa yang zalim, sehingga mereka bersama anjingnya bersembunyi di gua. Yang merupakan cerita dari Ashabul Kahfi adalah D2 dan 4. Baik, demikianlah pembahasan soal pilihan ganda nomor 22 sampai dengan 40. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.